Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jidna ilman nafi'an wa jadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasyiran. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zalzalali wal ikram. Ya Allah, limpahkanlah karuniamu kepada kami sekaliannya ya Allah. Peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik ya Allah. Murahkanlah ya Allah dalam sekalian urusan dan rezeki kami. Itulah doaku buat sahabat-sahabatku yang senantiasa mendukung tausiah Islami ini dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun engkau berada yang senantiasa menonton video ini. Mudah-mudahan dengan media video ini menjalin silaturahmi kita yang insya Allah kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama nantinya. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore menjelang maghrib ini, aku berbagi kembali pengalaman spiritual. Insya Allah, dengan pengalaman spiritualku ini mungkin menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabatku yang sudah memahaminya, insya Allah akan lebih paham lagi. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam pelaksanaan solat, aqimis solah, ya, tegakkanlah solat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solatmu itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, bagaimanakah pelaksanaan solat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, jika kita menilik ke dalam, kita melaksanakan solat fardu 5 waktu sehari semalam, paling lama kita lakukan setengah jam, 30 menit. Paling lama. Selesai kita solat, maka reaksi yang pertama kita lihat secara pribadi kita masing-masing. Pertama, kita memiliki hati yang damai dan tentram. Itu sudah pasti apabila kita melaksanakan solat dengan benar. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Yang kedua, selepas dari 30 menit selesai solat, maka ya secara jujur hati kita akan timbul takut, bingung, gelisah. Kata lain galau. Nah, pertanyaannya seperti itu juga yang kita hadapi kan. Bagaimanakah proses solat yang 30 menit kita lakukan mampu mencegah yang namanya fahsya wal munkar, ya, jika kita berdasarkan waktu antara maghrib bertemu isya, ya, bisa saja kita katakan berkelang 45 menit. Habis melaksanakan solat maghrib, insya Allah pasti hati kita damai, ya. Nah, begitu hati kita damai menjelang isya, kita laksanakan solat isya. Nah, selesai kita solat isya, akan timbul di dalam jiwa raga kita takut, bingung, gelisah. Sampailah kita menjelang subuh. Subuh begitu juga. 30 menit kita solat subuh. Selepas solat subuh timbul galau, timbul takut, timbul gelisah. Pertanyaannya juga sama. Bagaimanakah proses fahsya wal munkar di dalam diri pribadi? Inilah yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana agar solat yang kita lakukan itu benar-benar membentengi diri pribadi kita 24 jam dalam sehari semalam. Kata lain, solatmu adalah rahasiamu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar solat kita benar-benar diterima Allah. Yang kedua, benar-benar solat kita itu menjadi tameng dalam hidup dan kehidupan kita, maka perhatikan baik-baik. Ya, ini yang akan kubagikan rahasia. Namun pada sore ini akan kuberikan kepada sahabat-sahabatku, lakukan, praktekkan. Pertama, maknai dulu apa itu solat. Antara solat
dengan sembahyang itu tidak sama. Itu yang pertama. Jangan sekali-sekali terbesik di hatimu engkau melakukan sembahyang. Apabila sahabat-sahabatku melakukan sembahyang, berarti engkau melakukan satu ritual penyembahan. Ya, kita contoh, anak-anak solat, tapi jarang kita mengajarkan itu. Ayo sembahyang, 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 sembahyang. Inilah yang terdoktrin di dalam jiwa anak-anak. Kata-kata sembahyang. Sesuatu yang disembah pasti posisinya ada di depan. Ya, apabila kita mau melakukan sembahyang, ya, semua agama menyebutnya dengan sebutan sembahyang. Tapi Islam mengajarkannya bukan sembahyang. Sesuatu yang disembah, yang maha itu ada wujud bentuk yang disembah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam proses sembahyang itu tidak sama dengan solat. Ingat sekali lagi, kalau kita melaksanakan solat dalam pengertian sembahyang, berarti ada sesuatu yang kita sembah. Nah, apa yang kita sembah, inilah yang akan saya bagikan kepada sahabat-sahabatku. Pertama, perhatikan kalimatnya. Inni wajjahtu wajhiya. Kuhadapkan wajahku kepada wajah dia. Dia siapa? Bukan berarti yang disembah. Jika yang ada yang disembah, maka dia akan berbentuk wujud. Apakah bentuknya seperti orang-orangan? Ya. Apakah bentuknya seperti bentuk-bentuk gunung-gunung, atau bentuknya seperti pohon-pohon besar, batu-batuan? Itu makna sembahyang. Namun Islam mengajarkan aqimus shalah, tegakkan solat. Jadi sahabat-sahabatku, makna solat dalam Islam adalah bersambungnya jiwa raga manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ini? Pertama, pahami betul, inni wajjahtu wajhiya. Kuhadapkan wajahku terhadap wajahku juga. Itu yang pertama. Jadi sahabat-sahabatku, di saat kita mau melakukan solat, yang pertama kita hadirkan di dalam solat itu adalah wajah diri pribadi kita masing-masing. Itulah rahasianya sehingga solat itu menjadi aqimus shalah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tegakkan solat, solat itu akan mencegah dirimu dari kerusakan dan kejelekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.